ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Biarlah kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi pujian yaitu semusim berlalu.
Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh memimpin setiap anak-anakmu pada pagi ini, untuk kami boleh Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami keberdoaan sidang jemaat-Mu yang masih di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan Kau sampaikan ke tempat ini dengan sukacita yang hebat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau tetap kami berdiri. Kita boleh menyanyikan pujian tanggal ini tanggal 22 ya. 3 hari nanti kita boleh merayakan perayaan hari Natal. Kita boleh mengucap syukur ya. Kita boleh nyanyi pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Biarlah nyanyian ini menjadi doa kita sepanjang hidup kita. Haleluya. Kita menyanyi pujian ini. Hidup
percaya kepada-Mu Tuhan. Apapun situasi hidup ini, aku tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Lagu yang pertama tadi sudah dinyanyikan bahwa Allah itu baik bagi kita. Dia baik buat hidup kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya sekali kita percaya, kita mau tetap percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Aku percaya sekali lagi, saya undang Bapak Pendeta asal berdoa di tempat saja. Menikmati kebaikan Tuhan, sungguh nyata pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan-Mu bagi kami yang semua yang percaya kepada-Mu. Itu sebabnya Tuhan, tiba saatnya juga kami akan menikmati Engkau, menikmati perkataan-perkataan yang hidup dan berkuasa. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, hiburkan dan kuatkan teguhkan kami oleh kuasa firman-Mu. Engkau sudah siapkan hamba-Mu sebagai gembala jemaat untuk berkenalan domba, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, makanan yang sesungguhnya, minuman yang sesungguhnya ya Tuhan. Itu firman-Mu untuk membekali kami Tuhan, di tengah kami mengingat Engkau, di tengah kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami merespon kebenaran firman-Mu dengan rendah hati Tuhan. Kami Tuhan tanggap ya Tuhan, paham apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami, dimampukan untuk kami mengimani dan melakukannya. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu kedua atau minggu ketiga ya. Minggu kedua terakhir ya, tanggal 20. Hari minggu depan tanggal 27 ya. Dan pada tanggal 25 kita mengadakan kebaktian perayaan Natal pada jam 10 pagi ya di gereja. Kemudian tanggal 31 hari Kamis kita kebaktian akhir tahun jam 4 sore. Kemudian hari Minggunya di tahun yang baru tanggal 3 Januari ya, kita ibadah jam 10 pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tahun ini kita cukup lelah ya dengan situasi pandemi corona. Kita berdoa kiranya program pemerintah adanya vaksin
ya, itu boleh dapat dilaksanakan dengan baik pada tahun depan, sehingga ya kita boleh ya mendapat ya dukungan ya kesehatan melalui vaksin tersebut. Tetapi kita terus juga memperhatikan anjuran pemerintah, yaitu kita ingat pesan Ibu 3M ya. Tuhan memberkati program itu untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh ya rakyat Indonesia, khususnya bagi kita warga gereja. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu yang lalu kita membaca firman dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Saya beri judul yaitu Jemaat Hidup Sesuai Kehendak Allah. Kemudian masih dalam ayat yang sama, bagian berikutnya kita sudah singgung sedikit, tetapi saya ingin jadikan judul pula bagian B-nya, yaitu Allah memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi jemaat adalah jemaat yang menerima panggilan Tuhan untuk menikmati kerajaan dan kemuliaan dari Tuhan. Untuk itu kita baca lagi 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Saya tambahkan bacaan ayat 13 sampai ayat 13. Saya undang kita berdiri bersama, kita baca bersama 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12 dan 13. 2, 3. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat beriman, berulang kali saya menyampaikan bahwa kehidupan iman tak terpisah dengan firman Allah. Sebab firman Allah lah yang menghadirkan iman, yang memberi pengertian adanya iman, sehingga kehidupan iman dan umat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus selalu perlu menikmati hidangan firman Allah. Firman Allah laksana suatu hidangan. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 dan seterusnya, saya tidak sempat membaca, saya hanya menyampaikan sedikit saja. Kerajaan sorga diumpamakan seorang raja yang membuat perjamuan kawin bagi anaknya. Undangan disampaikan, kemudian ada sementara orang menolak, tidak memperdulikan. Dia pergi dengan kegiatannya sendiri. Kemudian raja itu menjadi murka. Tetapi Tuhan berbelas kasih. Nah, raja itu maksudnya, ya. Raja berbelas kasih. Perjamuan, pesta sudah tersedia.
hidangan lengkap sudah teradakan. Kemudian disuruhlah hamba-hambanya untuk pergi mengundang siapa yang dapat diundang, pergi memanggil siapa yang bisa dipanggil untuk diajak dalam pesta perjamuan kawin tersebut. Kemudian raja menyambut satu persatu. Raja melihat mereka pakaian pesta. Raja berkenan. Tapi kemudian ada yang tidak berpakaian pesta. Kemudian dia mendapat murka dari raja, dikeluarkan dari tempat itu. Yang saya ambil adalah perjamuan, ya, pesta tersebut, ya, adalah gambaran dari kerajaan sorga, yaitu apa? Allah mengundang manusia supaya datang kepadanya, nikmati akan kebaikannya melalui pesta tersebut. Puji Tuhan. Dalam bagian B daripada 1 Tesalonika pasal 2, bagian B berkata, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kamu itu adalah jemaat. Jemaat adalah umat beriman, adalah umat yang dipanggil. Terjemahan lain berkata umat yang diundang untuk masuk ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Maksudnya masuk dalam kerajaan Allah dan menikmati kemuliaan dari kerajaan tersebut. Sama seperti orang pergi pesta, menikmati hidangan dan dipuaskan dengan hidangan tersebut. Tuhan mengundang, Tuhan memanggil manusia supaya dapat menikmati kebaikan Tuhan atas hidup mereka, laksana pesta tersebut. Puji Tuhan. Tuhan ingatkan jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika, umat yang beriman di Tesalonika, kalian sudah diundang, kalian sudah diajak, kalian sudah dipanggil untuk menikmati kerajaannya Tuhan dan kemuliaannya atau kebaikannya. Dari mana jemaat dapat merasakan, menikmati kebaikan Allah tersebut? Ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Paulus memahami bahwa Allah yang memanggil, Allah yang mengundang untuk umatnya mengikuti undangan, datang percaya untuk menikmati kebaikannya Tuhan. Paulus memahami bahwa itu semua karena kemauan Allah yang sangat baik bagi umat manusia. Itulah sebabnya Paulus berkata, tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Betapa besar rasa terima kasihnya kepada Tuhan, kepada Allah yang sudah memanggil mereka untuk menikmati kerajaan dan kemuliaan daripada kerajaan itu yang Tuhan maksudkan. Seterusnya, sebab mengapa mengucap syukur, berterima kasih tak putus-putusnya kepada Allah? Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Mengapa mengucap syukur, berterima kasih? Sebabnya adalah karena Paulus melihat mereka menerima firman Allah yang kami beritakan. Betapa penting
pemberitaan firman Allah. Sebab pemberitaan firman Allah merupakan undangan untuk menikmati pesta itu, keagungan kemuliaan dari kerajaan Tuhan itu, kebaikan Allah itu melalui pemberitaan firman. Maka panggilan itu diberikan dan puji Tuhan. Orang-orang di Tesalonika ada yang menyambutnya, ada yang menolak, bahkan menentangnya, sehingga Rasul Paulus dianiaya dan diusir keluar dari kota Tesalonika. Bapak Ibu saudara sekalian, selanjutnya menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Yang memberitakan Paulus manusia, suara manusia yang didengar, tetapi suara manusia yang didengar Paulus mengamenkan bahwa jemaat telah dan memang sungguh demikian sebagai firman Allah. Jadi Paulus menyampaikan suaranya berkenaan dengan firman Allah, dan pemberitaan itu diterima bukan sejauh suara manusia daripada Rasul Paulus, tapi sungguh-sungguh sebagai suara Tuhan buat mereka. Firman Allah buat mereka, kebenaran Allah buat mereka. Dan kalau firman Allah itu mereka sambut, mereka pahami apa yang terjadi. Selanjutnya, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Allah yang diberitakan, maka firman Allah itu bekerja. Suara yang didengar, Tuhan tidak kita lihat, manusia tidak melihat Tuhan, tetapi manusia mendengar firman Allah yang diberitakan. Maka firman Allah itu bukan sejauh kata-kata manusia. Kata-kata Paulus, kata-kata manusia penting, kata-kata siapa saja itu penting. Terlebih di sini Paulus menegaskan betapa pentingnya firman Allah itu, betapa pentingnya suara Tuhan itu, betapa pentingnya kebenaran firman itu. Mengapa? Sebab firman Allah bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Allah itu yang diberitakan itu, maka itu bekerja, berkarya. Artinya firman Allah bukan hanya sekedar suara didengar, tetapi suara yang didengar, maka dia bekerja dalam hidup mereka yang mendengar, dalam hidup mereka yang mau percaya kepada firman tersebut. Betapa hebat kuasa dari firman ini. Berulang kali kita sudah mendengar bahwa Kejadian pasal 1 Allah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya melalui firman. Allah itu firman, jadilah terang dan seterusnya. Jadi betapa besar kuasa firman yang menciptakan langit, bumi, laut dan dengan segala isinya. Bapak Ibu Saudara, kuasa yang menciptakan langit dan bumi itulah yang diberitakan. Mereka yang mau percaya, mau menyambut, maka firman kebenaran itu akan menjadi nyata di dalam hidup mereka. Puji Tuhan. Itulah sebabnya dalam setiap ibadah maka pemberitaan firman Allah disampaikan. Dan kita perlu juga membaca secara pribadi dalam pribadi kita masing-masing. Sebab firman Allah bermakna besar buat hidup kita. Firman Allah inilah yang diberitakan, yang memanggil kita untuk percaya, yang mengundang kita untuk percaya. Dan dalam percaya itu artinya kita masuk menjadi bagian dari
kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dalam Lukas pasal 8. Di sana ada satu gambaran tentang kerajaan Allah tersebut. Pasal 8. Ya, mulai ayat yang keempat. Mulai ayat yang keempat saja. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur, tetapi ini sebenarnya mau menggambarkan tentang kerajaan Allah. Lukas pasal 8. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Jadi waktu Yesus ada di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, sebelum dia kembali ke surga, Bapak Ibu Saudara, maka banyak orang yang bergabung dengan Yesus. Artinya mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus. Mereka ikut dia. Mereka mau mendengarkan dia. Selanjutnya, berkatalah ia Yesus dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Oh, ada menabur benih jatuh di pinggir jalan, kemudian burung-burung datang memakannya. Ayat 6. Sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai benih atau tumbuhan yang kecil itu mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa yang Yesus sampaikan tentang benih yang ditaburkan itu di 4 macam tanah? Yesus tegaskan, yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Perhatikan apa yang Yesus sampaikan. Kemudian ayat yang ke-9, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab. Ternyata murid-murid belum paham apa yang Yesus sampaikan. Apa maksudnya benih jatuh di pinggir jalan, benih jatuh atau ditanam di tempat yang banyak batunya? Apa maksudnya itu benih ditanam atau ditaruh di tanah yang banyak semak durinya? Apa maksud benih ditanam di tanah yang baik sehingga berbuah 100 kali ganda? Ternyata murid-muridnya belum mengerti perumpamaan tersebut, gambaran tersebut. Yesus kemudian jelaskan. Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepada murid-murid
yang belum mengerti apa yang diajarkan Yesus tentang pokok benih ini. Belum paham, tapi Yesus berkata kepada mereka yang belum paham itu, kepadamu. Jadi mereka sebagai murid sedang mengikuti Yesus, sedang mengikuti untuk mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus firmankan, apa yang Yesus maksudkan. Mereka sedang mengikuti. Satu waktu mereka mengerti, satu waktu mereka belum bisa mengerti. Tapi Yesus berkata kepada mereka yang mengikut Dia, yang percaya kepadanya, kepadamu diberi karunia, diberi kemampuan untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ternyata benih yang ditaburkan itu berbicara tentang rahasia kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah hadir? Digambarkan seperti benih yang ditaburkan itu. Selanjutnya, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Mereka yang tidak mau ikut Yesus, tidak mau terbuka hati untuk mendengarkan perkataan Yesus, maka Yesus berkata, mereka diberitakan perumpamaan saja, yang ternyata ya perumpamaan itu mereka memiliki mata, tetapi tidak cukup dapat melihatnya dan tidak cukup dapat untuk mengerti. Jadi ada orang yang tidak mengerti, tetapi Yesus mau membimbingnya untuk mengerti. Tetapi ada mereka yang tidak mau mengerti, ya sudah, tinggal dalam ketidakmengertian. Nah, melalui pengajaran ini, itu artinya kita mau belajar seperti murid-murid yang mengikuti Yesus, selalu mau menaruh perhatian pada Yesus, menaruh perhatian kepada firman-Nya. Kalau belum mengerti, minta pengertian dari Tuhan. Boleh katakan amin? Ya, dalam perjalanan hidup kita, apakah orang muda, orang tua, satu waktu kita tidak memahami mengapa peristiwa ini terjadi, mengapa kejadian ini terjadi, tetapi kita tetap arahkan perhatian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka Tuhan akan buka itu rahasia dari maksudnya, rahasia dari kerajaannya, bahwa Tuhan bermaksud baik dengan umat yang mau mendengarkan kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan menolong agar kita semua. Selanjutnya, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi firman Allah yang ditaburkan, firman Allah yang diberitakan, maka itu ya akan diterima oleh bermacam-macam manusia, yaitu 4 macam manusia digambarkan oleh Yesus. Ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, telah dengar firman. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi benih yang tertabur di pinggir jalan, mereka itu sudah dengar firman, dan dalam mereka mendengarkan firman digambarkan seperti jatuh di pinggir jalan.
Jadi ditanam yang tidak dimaksudkan untuk ditaburi benih. Benih ditaburkan di ladang, bukan di jalan. Dan di jalan itu berarti suatu tempat yang tidak diperuntukkan untuk ditaburkan benih. Juga digambarkan tanah itu, tanah di pinggir jalan, tanah yang keras. Sehingga firman Allah yang dia dengar jatuh di hati yang keras. Dia dengar, dia terima, tetapi tidak tertanam dalam hatinya. Sehingga iblis mengambil kesempatan, mengambil itu firman daripadanya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau firman itu diambil oleh si iblis, maka mereka menjadi tidak percaya dan tidak diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Jadi firman mereka sudah dengar, mereka sudah terima, tetapi belum sampai tertanam. Dalam bahasa lain, belum sampai berakar. Sehingga begitu mudah iblis itu mengambilnya, sehingga dia tidak menjadi percaya dan akhirnya tidak diselamatkan. Yang kedua, ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Oh, dia senang mendengar akan firman tersebut. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mengapa? Senang dengan firman, tapi firmannya tidak tertanam kemudian berakar. Mengapa? Firman Allah menjelaskan mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad atau mereka mundur. Jadi mereka sudah percaya, tapi percayanya belum berakar dengan kuat di dalam hatinya. Maka apa yang terjadi? Ada pencobaan datang, ada kesukaran datang. Dia menjadi mundur, dia menjadi murtad. Dan itu berarti firman Allah tidak tertanam dan berakar baik di dalam hatinya. Seterusnya ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu Saudara, saya berasal dari daerah pertanian. Jadi tahu apa artinya itu benih tumbuhan yang tumbuh di satu area yang dipenuhi dengan semak duri. Maka benih tumbuhan itu dapat tumbuh, tapi tidak tumbuh dengan baik. Misalnya seharusnya dia tumbuh dalam sebulan adalah 1/2 meter, sebulan tumbuhan itu baru sejengkal. Mengapa tumbuhan itu sulit bertumbuh?
Karena ada semak yang menghambat pertumbuhannya. Jadi ada yang menghambat pertumbuhannya. Bahkan dikatakan di sini, maka yang menghambat itu adalah kekhawatiran. Semua orang mengalami kekhawatiran, siapapun dia. Bapak Ibu Saudara, dia uang yang banyak, juga kekhawatiran bisa datang kepadanya. Uangnya sedikit, bisa juga kekhawatiran datang kepadanya. Sebab kekhawatiran itu akrab dengan manusia. Karena berbagai-bagai hal tentunya dia khawatir. Kemudian ada yang menjadi penghalang karena kekayaan, karena usahanya, dan juga ada karena kenikmatan hidup atau kesenangannya, atau ada yang suka berkata hobinya. Maka banyak hal yang dapat menghambat pertumbuhan daripada firman di dalam pribadi seseorang. Banyak hal yang menghambat, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga firman itu tidak bertumbuh dengan baik pada pribadi tersebut. Bahkan dikatakan di sini, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Maksudnya di sini, jika benih tumbuhan tumbuh dan banyak semak durinya, tumbuhan bisa tumbuh, tapi tidak tumbuh dengan baik. Dan kemudian tumbuhan itu akhirnya tidak menghasilkan buah yang matang. Atau maksudnya adalah buah itu tidak berisi yang baik. Misalnya padi, ya, yang seharusnya penuh bulirnya, maka bulirnya agak kempes. Nah, begitu bisa. Kemudian dia menjadi beras, tetapi nilainya adalah nilai beras yang tidak sepenuhnya. Nah, itu gambaran singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada yang menghambat untuk kemajuan firman di dalam pribadinya. Yang keempat, inilah yang Tuhan mau, yaitu ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang di tanah yang baik ditaburi benih, maka benih itu, ya, di dalam hatinya, ya, yang baik itu, maka akan tumbuh dan mengeluarkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa tanah yang baik, benih firman Allah yang diberitakan bisa tertanam dengan baik dalam hatinya, bisa bertumbuh dengan baik, bisa menghasilkan buah dengan baik? Mengapa? Karena tiga yang di atas telah dibersihkan. Tanah yang baik itu tanah yang diolah. Ada semak duri diambil, kemudian bisa dibakar ketika kering. Tanah yang baik itu adalah batu-batu telah dipinggirkan. Tanah yang baik itu adalah tanah yang diolah, sehingga tanah itu menjadi lembut. Bukan tanah yang keras seperti tanah di pinggir jalan. Tuhan tolong kita semua, biar kita punya tanah hati yang baik. Boleh katakan amin? Ada yang perlu kita buang dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang gambaran tiga tanah tersebut, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong kita semua. Firman Allah mau menghadirkan
ya, firman yang berharga itu jika diterima di tanah hati yang baik. Kembali dalam 1 Tesalonika, Paulus menegaskan bahwa kamu jemaat, kamu sudah menikmati panggilan Tuhan melalui firman-Nya. Kamu telah diundang melalui firman-Nya. Firman telah diberitakan. Hargai itu firman. Ikuti itu firman. Nikmati itu hidangan pesta itu. Hidangan rohani itu. Hidangan kerajaan Allah itu. Hidangan keselamatan itu. Dalam Lukas 8 tadi, kerajaan Allah ternyata penjelasan yang lebih jauh yaitu keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menikmati firman, kita menikmati keselamatan di dalam Kristus, dan kita dihisapkan menjadi bagian daripada kerajaan dan kemuliaan atau kebesaran Tuhan. Kita sebagai manusia, berulang kali saya sudah menyampaikan, kita punya demi kewargaan negara. Kita tinggal di Indonesia, berwarga negara Indonesia. Tetapi kita juga mempunyai satu kewargaan yang baru, yaitu kewargaan kerajaan Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Di negara Indonesia kita perlu tunduk pada aturan negara. Maka dalam kita bagian dari kerajaan Allah, maka kita perlu tunduk kepada Allah, melalui menjadi umat yang senantiasa senang menyambut firman Tuhan. Tuhan tolong kita semua mengakhiri tahun ini. Tuhan, saya mau mengakhiri tahun dan masuk tahun yang baru tetap seperti tanah yang baik, siap untuk ditaburi firman. Dan itu berarti kalau firman ditaburkan, kita mau menyambutnya dengan senang, dan kemudian kita mau laksanakan firman dengan senang hati dalam hidup kita sehari-hari. Saya mengambil sebagai penutup, saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal 7 ayat yang kedua. Stefanus menyampaikan khotbahnya. Ayat 2, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Ayat 3, dan berfirman kepadanya. Jadi Allah yang Maha Mulia itu ya berfirman kepada Abraham waktu tinggal di Mesopotamia, sekarang ini Irak. Dan Allah yang berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Abraham sering diungkap dalam pemberitaan firman. Dan kesempatan ini kita melihat sedikit. Abraham mendapat panggilan Tuhan yang Maha Mulia itu supaya keluar dari negerinya, pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Dia belum tahu negeri itu, tetapi dia mau mendengarkan Tuhan. Dia mau ikuti akan panggilan Tuhan itu. Pergi ke negeri yang dia tidak tahu kemana negeri itu. Kejadian pasal yang ke-12 terkait dengan ayat yang baru kita baca itu, saya merasa perlu kita membaca Kejadian pasal yang ke-12
ketika Allah memanggil Abraham, pas ayat 1, Kejadian 12 ayat 1 mulai, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sama dengan dalam kitab perjanjian baru. Selanjutnya ayat 2, aku Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kita tahu Abraham adalah bapak leluhur dari Israel. Sampai sekarang ini kita tahu ada negara Israel. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Abraham dipanggil Tuhan, tinggalkan negerinya, dan Tuhan jadikan dia bangsa yang besar, dan Tuhan jadi memberkati dia dan membuat namanya masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi panggilan Tuhan untuk Abraham tinggalkan negerinya. Kalau kita baca selanjutnya, Abraham itu orang yang punya hamba-hamba. Itu berarti dia punya usaha yang cukup besar. Dan dia disebut juga sebagai orang yang bermilik atau orang yang kaya. Tetapi dia mendengarkan akan panggilan Tuhan. Dan dalam panggilan itu Tuhan nyatakan firman bahwa Tuhan akan memberkati dia dan jadikan dia berkat. Kita baca selanjutnya, Abraham pergi, tinggalkan negerinya, pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Dia ikuti akan firman Tuhan itu dan menjadi kesaksian. Abraham menikmati berkat Tuhan dan dia menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tolong kita semua. Kita sedang mengikut Tuhan. Kita sedang menikmati kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam hidup yang kita jalani dari hari ke hari. Apakah Abraham tidak mengalami kesusahan? Oh, dia mengalami kesusahan. Tapi kesusahan itu membawa pelajaran bagi dia untuk dia mau arahkan selalu hatinya kepada Tuhan, sehingga situasi yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, mari kita selalu arahkan hati kita, iman kita kepada Tuhan kita. Dia sudah panggil kita, pasti dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli dengan kita. Kalau dipanggil kerja di satu perusahaan, wah senang dipanggil kerja di satu perusahaan. Terlebih saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk ikut Tuhan dan menikmati kebaikan-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Surga dan dunia patut sembah Dia. Allah baik, Allah baik. Haleluya. Kemudian kita ganti kata-kata Yesus baik, Yesus baik. Sungguh baik buat kita semua.
perayaan Natal kami. Tuhan, tanggal 25 Desember, mari Engkau campur tangan, dan Tuhan sesuai kasih karunia-Mu, maka saudara yang bisa hadir, Engkau Tuhan memimpin mereka untuk hadir dalam acara tersebut. Dan kalau ada yang tidak bisa hadir, Engkau juga melawati mereka Tuhan di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa Surga, kami bersyukur, kami mau tamatkan akan ibadah kami, kami mau kembali ke tempat masing-masing, kami percaya Engkau yang sudah memanggil kami, dan kami sedang mengikuti Engkau. Kami percaya kami mengakhiri tahun ini bersama dengan Engkau Yesus, masuk tahun baru juga bersama-sama dengan Engkau Yesus. Tuhan, Amba hadapkan jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, Engkau lindungi kami siang dan malam. Engkau jauhkan kami dari mara bahaya, Engkau jauhkan kami dari sakit penyakit, dan jika ada yang terganggu kesehatannya, kami mohon anugerah-Mu, kami mohon jamahan-Mu. Tolonglah ya Tuhan, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi saudara kami yang dalam perjalanan, mari Tuhan lindungi mereka dalam perjalanan, pergi pulang dalam segala selamat yang daripada-Mu sendiri. Berkati juga pemerintah kami, tingkat pusat daerah, bahkan juga seluruh rakyat Indonesia, untuk kami, Tuhan saling, Tuhan, untuk menghormati, menghargai, dan bersatu dengan yang lain. Terima kasih Bapa Surga. Kami akhiri ibadah kami bersyukur, penuh terima kasih. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidup-Mu sehari-hari. Terima kasih, kami selalu mau arahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Tiap hari dalam hidup kami arahkan selalu hidup kami, iman kami kepada-Mu. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa Surga, cinta kasih-Nya Yesus Juru Selamat, kekuatan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan Roh Kudus ada atas kami semua. Persembahan umat-Mu, persepuluhan umat-Mu, kami hadapkan kepada-Mu. Engkau terima dan Engkau balas memberkatinya. Kami akhiri ibadah kami Bapa, bersyukur dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.